Hello Tuan Shen. Begitu buka pintu mobil, gampang kejepit tangan. Ngerti nggak? Tuan Shen, Gimana kabar urusan itu? cewek itu udah ketemu malam itu. Cewek yang nyelamatin kamu, ternyata putri keluarga Jiang dari Haicheng. Pergi ke keluarga Jiang. Hillier. Nenek, kamu nggak apa-apa? Kalian berdua minggat dari rumah kami. Lan, pergi sana. 5 tahun lalu kamu udah bukan bagian dari keluarga Jiang kami. Aku bukan bagian dari keluarga kalian. Tapi nenek kan masih nenek keluarga Jiang. Kalian berani-beraninya. Nggak takut aku tarik kembali segel perusahaan? Waktu kamu sakit, anak kesayanganmu udah mindahin perusahaan dan semua aset atas namamu. Kayaku. Kamu. Dasar kurang ajar, berani mukul buku. Dasar. Kalian! Nenek, jangan nakut-nakutin aku. Nenek! Aku bawa nenek ke rumah sakit. Nenek! Berhenti! 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 Nenek! Lan. Nenek ada sesuatu. Coba Akan kuberidahu. Kalau nggak sekarang, takut nggak ada kesempatan lagi. apa? Kamu bilang apa? 4 tahun lalu, bayi yang kamu lahirin mungkin nggak mati. Lima tahun lalu, Nona Jiang di Hotel Zhouhao pernah nyelamatin seorang pria. Dan pria itu adalah Tuan Shen kita. Hotel Zhouhao. Bukannya itu 5 tahun lalu. Hotel tempat Bai Xinlan kena musibah? Jadi selama ini, pria yang ditiduri Bai Xinlan ternyata Tuan Shen, orang terkaya di Haicheng. Kalian, kenapa kau meninggalkan anakku? Jika bukan karena anakku butuh seorang ibu, aku takkan datang mencarimu, ibu yang tak bertanggung jawab. Meski aku akan membawamu pulang, tapi kau harus memperlakukan anakku dengan baik. Kalau tidak, aku takkan membiarkanmu. Tenang, Tuan Shen. Itu juga anak kami, Xin Yao. Ya, ex saya Nyao kami. Sangat menyukai anak-anak. Tidak mungkin, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Aku ternyata ibu dari anak orang terkaya, berarti nanti aku tinggal menunggu untuk menikahi Tuan Shen, kan? Kepala sekolah, besok. Halo? Kepala sekolah, Guru Bai, bagaimana pertimbanganmu? aku ingin mulai bekerja secepatnya. Tapi bisakah Anda memenuhi satu permintaanku? Bayar gajiku di muka. Aku sangat membutuhkannya. Baik, jika Anda setuju, itu sangat membantuku. Aku akan transfer uangnya sekarang. Baik. Terima kasih, kepala sekolah. 4 tahun lalu, anak yang kau lahirkan mungkin tidak mati. Nona Bai, lihat, ini anak laki-laki yang gemuk. Jangan, anakku. Jangan, anakku. Jangan pergi, jangan.
Halo, Guru Bai. Hello, Guru Bai. Guru Bai, saya kepala rumah tangga, nama saya Kim. Silakan ikut saya. Tugasmu adalah membujuk anak kecil Shen An untuk datang ke sini belajar. Ayahnya adalah orang terkaya di kota Haicheng. Anak ini menderita autisme. Sifatnya aneh-aneh. Kau harus hati-hati. Baik, kepala sekolah. Guru Bai. Silakan. Guru Bai, tuan kecil sedang di lantai 2. Ruang belajar, latihan melukis. Maukah Anda naik dulu? Saya akan menyiapkan teh untuk Anda. Terima kasih. Bai Xinlan, kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Tamparan ini untuk nenek. Mendidik cucu yang tidak berbakti seperti kamu. Kepala rumah tangga. Jin kepala rumah tangga. Nona Jiang, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa menjadi kepala rumah tangga? Bagaimana bisa membiarkan sampah seperti ini masuk? Maaf Nona, ini adalah guru dari TK Aoling Dun. Yang sangat direkomendasikan untuk mengajar melukis dan menulis untuk pangeran kecil. Dan menulis. Wanita ini, guru macam apa? User dia. Tapi Tuan Shen juga setuju, saya. Aku adalah ibu Shen Anan. Aku berhak memutuskan siapa guru anakku. Guru Bai, mungkin hari ini kamu bisa pulang dulu. Kepala rumah tangga Jin, aku baru saja tiba hari ini. Tidak bisa pulang begitu saja. Tolong beri aku kesempatan. Apa gunanya kamu memohon kepada kepala rumah tangga? Jika ingin tinggal, berlututlah. Minta maaf padaku. Mengapa aku harus berlutut padamu? Karena aku adalah nyonya rumah masa depan di sini. Di sini, aku yang berkuasa. Guru. Tidak pergi. Pintar. Guru tidak pergi. Guru Bai. Maaf, orang-orang. Apa? Jiang Xinyao, apa yang kamu inginkan? Ingin mengajari anakku? Maka sujud 100 kali padaku. Berhenti, berhenti. Tuan Shen, ini bukan urusanku. Anan sedang belajar. Apa yang kalian ributkan? Tuan Shen, tidak tahu bagaimana Aoling Dun bisa mengundang guru gila seperti ini, sepengetahuanku. Wanita ini memiliki gangguan jiwa dan pernah dirawat di luar negeri selama beberapa tahun. Jadi dia tidak bisa menjadi guru Anan. Tuan Shen, aku pernah ke luar negeri. Tapi aku pergi bukan untuk berobat, melainkan untuk bersantai. Dan aku juga memanfaatkan waktu luang untuk belajar psikologi anak. Kamu memang sakit jiwa. Cukup. Anan, kalau kamu tidak suka guru ini, ayah bisa menyuruhnya pergi. Tuan Shen, Anda bisa mendengarkan 2 pelajaran saya. Jika ada yang kurang baik, Anda bisa menyuruh saya pergi kapan saja. Tidak perlu mendengarkan. Pergi sekarang juga. Tuan Shen, sepertinya keluarga Anda butuh perhatian. Bukan hanya anak kecil Anan, beberapa orang dewasa juga perlu diperhatikan dengan baik. Bai Xinlan, apa maksudmu? Saya sudah jelaskan. Keluarga Shen perlu dibenahi. Kamu. Cukup, Zhang Chai. Tolong antar Nona Jiang keluar. Guru Bai. Murid Shen An, kamu adalah pria kecil. Jadi, nanti harus belajar melindungi diri sendiri. Mengerti? Pintar sekali, sekarang menggambar. Wanita ini. Kok terlihat agak familiar. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Tak disangka, Tuan Shen yang hanya bisa menghasilkan uang. Cukup memperhatikan pendidikan anak. Bagus sekali. Sudah lama sekali. Sudah menggambar apa? Saya periksa. Saya bayar kamu untuk mengajar, sekarang saatnya. Melihat hasilnya. Tuan Shen, lukisan ini belum selesai, jadi belum bisa dilihat. Berapa lama lagi? Dasar anak nakal. Baru sehari mengajar.
Sudah lupa pada ayah karena guru. Jadi, Tuan Shen, apakah saya bisa tetap mengajar? Tunjukkan apa yang kamu gambar, baru kamu bisa tinggal. Kamu harus membiarkan saya tinggal, baru saya tunjukkan. Apa yang kita gambar? Kamu. Apakah? Guru Bai, hati-hati di jalan. Selamat tinggal. Pai X Iron Land. Apa tujuan tersembunyi kamu menyusup ke keluarga Shen? Aku malah ingin bertanya padamu. Apakah anakku sebenarnya tidak pernah mati? Tentu saja mati. Bukankah kamu sudah melihat surat kematian anak itu? Surat kematian bisa dengan mudah dipalsukan. Ini sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Ada banyak dokter dan perawat di rumah sakit sebagai saksi. Kalau mau menyelidiki, tanya saja langsung pada mereka. Tenang, aku pasti akan menyelidikinya. Bai Xinlan, aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba mendekati tunanganku. Tuan Shen, benarkah dia tunanganmu? Tentu saja Tuan Shen adalah tunanganku. Anak kita sudah berumur 4 tahun. Masa masih diragukan? Pokoknya, jangan berhayal. Mengaku keluarga untuk mendekati Tuan Shen. Aku mengajar dengan kemampuan sendiri, tidak ada hubungannya denganmu. Tertawa apa? Tuan Shen, sebenarnya aku kembali, tidak perlu mencari guru privat lagi untuk Anan. Aku punya ide. Mengadakan pesta anak-anak, mengundang teman-teman. Dari TK, biar ramai bersama. Siapa tahu Anan dapat teman. Dan mau pergi ke TK. Baik. Kamu yang urus. Tuan Shen. Lihat, sudah larut malam. Kamu hanya ibu dari anakku. Bukan wanitaku. Tolong sadari posisimu. Hargai dirimu sendiri. Kepala rumah tangga Jin. Hari ini kenapa tidak melihat Tuan Shen dan si kecil? Tuan Shen dan si kecil terus berada di luar. Mereka memandangi pintu gerbang. Terlihat gelisah. Ayah. Pergilah. Apakah kamu merindukanku? Rindu. Anan, apakah kamu mau pergi bersekolah? Pai X Island. Aku sudah mengatur pesta anak-anak. Saat Anan sudah punya teman, dia pasti mau pergi ke sekolah. Anan belum cocok ikut pesta sekarang. Harus pelan-pelan, tidak bisa langsung sukses. Aku ibunya anak ini. Aku yang menentukan semuanya. Bukan urusanmu sebagai guru privat untuk ikut campur. Kalau kamu benar-benar peduli Anan, kamu harus tanya pendapat anaknya dulu. Anan, apa kamu mau bilang sesuatu? Sekolah. Sekolah, sekolah. Maaf, guru bukan mamamu. Maaf. Kakek Shen, Guru Bai. apa aku mengganggu pekerjaanmu? Guru Bai bisa cari aku kapan saja. Silakan duduk. Aku datang hari ini untuk pesta anak-anak Anan. Aku khawatir anaknya belum siap untuk situasi ramai seperti ini. Benar. Anaknya memang belum cocok untuk acara seperti ini. Dulu kupikir anaknya autis. Karena kurang kasih sayang ibu. Tapi setelah bertemu ibunya, keadaannya malah memburuk.
Sampai guru datang. Aku akhirnya melihat sedikit harapan. Kalau anak sakit, sebagai orang tua, harus lebih sabar. Oh ya. Kalau guru khawatir pesta ini tidak baik untuk Anan, guru bisa ikut serta. Siapa tahu, bisa bantu Anan menerima teman-teman lain. Aku. Tenang. Aku akan surat asisten Zhang siapkan gaun untukmu. Pesta anak-anak. Tidak perlu pakai gaun kan? Orang tua anak yang aku undang. Semua orang kaya dan terhormat. Tidak boleh terlalu sederhana. Tentu saja. Bukan berarti kamu sederhana. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Karena Shen Ye sudah punya tunangan. Seharusnya lebih berhati-hati dalam berbicara. Ini juga untuk kebaikan anak. Tunangan? Aku kasih tahu, anak bungsu keluarga Shen sudah menemukan ibunya. Tapi menurutku, si anak kecil tidak terlalu dekat dengan ibunya. Kamu tidak tahu kan? Wanita ini dulu meninggalkan anaknya. Sekarang dia dijauhi. Pantas saja suamiku bilang, Shen Ye tidak berniat menikahinya. Tentu saja. Aku beritahu kalian, aku adalah ibu Shen An. Di masa depan aku akan menjadi nyonya keluarga Shen. Berani-beraninya kalian bicara seperti itu hari ini. Nanti aku yang akan menghitung. Pergi. An. Gimana? Rindu nggak sama aku? Nggak boleh nabrak-nabrak. By X Cyan Lam. Hari ini di sini, aku dan anakkulah yang jadi bintang utama. Jiang Xinyao, hari ini aku akan di sini menemani An. Kamu lebih baik minggir. Siapa sih kamu? Jangan gitu. Kamu ngapain? Ayo lihat semua. Bai Xinlan, gaunmu ini, apa bukan dari tempat sampah? Kamu. Tapi ya pantas juga, wanita sepertimu. Hanya layak pakai sampah seperti ini. Lepaskan. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Shen Yi, Bai X Cyan Lon. Dia bukan orang tua anak, aku tidak mengundangnya. Dia dengan muka tebal datang sendiri. Tadi dia berteriak-teriak di sana. Cepat usir dia. Aku. Guru Bai, aku yang mengundangnya ke pesta ini. Ada masalah? Pergi. Guru Bai. Sepertinya kurang cocok dengan acara seperti ini. Itu. Di luar masih banyak tamu. Shen Ye tidak perlu menemui mereka? Sebenarnya aku juga tidak suka acara seperti ini. Tapi demi anak. Tidak ada cara. Iya juga. Baju. Aku akan kembalikan setelah aku mencucinya. Tidak usah buru-buru. Omong-omong, Guru Bai. Sebelumnya sempat disebutkan tentang tunangan. Apa maksudnya? Ingin bertanya pada Guru Bai. Untuk tahu lebih jelas. Itu urusan pribadi kalian. Aku juga tidak terlalu paham. Anak bisu, ibumu kembali hanya demi uang ayahmu. Sama sekali tidak menyukaimu, benar. Jiang Xinyao, masalahnya belum jelas, sudah langsung memukul orang tanpa alasan. Bukankah kau terlalu gegabah? Bai Xinlan, kenapa selalu kau lagi? Aku mendidik anakku sendiri, urusan apa denganmu? Seumur segini sudah berani melukai orang, harus diajarin baik-baik. Siapa di antara kalian yang melihat Anan memukul orang? Aku jelas melihat dua anak ini. Yang duluan memukul Anan. Mau tahu kebenarannya? Baiklah. Di keluarga Shen ada kamera pengawas di mana-mana. Ayo keluarkan dan lihat.
Anakku. Anakku, 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 lepaskan aku. Anan, Anan. Bai X Island. Sekarang ini bukan urusanmu, kau bisa pergi. Jiang Xinyao. Apakah kau benar-benar Ibu Shen An? Tentu saja aku Ibu Shen An. Lalu kenapa di bahu Anan ada tanda lahir? Tanda lahir APA? 4 tahun lalu, anak yang aku lahirkan di bahunya. Ada tanda lahir yang persis sama. Di dunia ini banyak anak yang punya tanda lahir di bahu. Apakah semua yang punya tanda lahir adalah anakmu? Baiklah. Kalau begitu biarkan aku melihat dengan jelas. Kakek Shen, anakku. Anakku tidak sengaja, mohon maafkan kami. Kakek Shen, ampunilah kami. Sancai. Aku tidak ingin melihat mereka di Haicheng. Kakek Shen, ampunilah kami, ampunilah kami. Bawa pergi. Tuan Shen, kamu menyalahkan orang lain untuk semua kesalahan, tidak baik kan? Lihatlah. Ini namanya apa sih? Benar-benar. Aku bekerja. Perlu kamu ajar? Dari awal kamu tidak seharusnya pergi ke halaman belakang. Harus selalu mengawasi Anan. Kamu sebagai guru privat Anan. Kenapa tidak selalu menemani Anan? Aku waktu itu, bukan bersamamu? Ini gaya kerjaku. Kalau kamu tidak suka, silakan. Benar ada tanda lahir. Bai X Island. Kamu ingin bertemu dengan anakmu. Jangan mimpi. Ibu, kalian sekarang cepat ke rumah sakit, jemput nenek. Sinyal, apakah ada sesuatu yang terjadi? Jangan tanya banyak, lakukan saja seperti yang kukatakan. Baiklah. Pergi. Cepat. Anan. Tuan Shen, sudah kukatakan, wanita ini tidak sederhana. Guru Bai, kamu menyelidiki besakti tengah malam. Mau apa dengan An-Anku? Aku hanya khawatir dengan Anan. Khawatir dengan Anan, kamu bisa masuk dengan terang-terangan. Ngapain harus sembunyi-sembunyi? Aku juga ingin masuk dengan terang-terangan. Kamu izinkan? Anan. Tuan Shen, lihat. Wanita ini diam-diam menyuntikkan obat ke Anan. Ini mau membunuh anak kita. Bukan aku, ini bukan milikku. Cepat panggil dokter keluarga, cepat. Tuan Shen, kondisi Tuan kecil sudah stabil. Amati semalaman, ada apa-apa panggil aku. Baik. Bai Xinlan, aku tahu kamu iri padaku. Tapi apapun yang kamu punya, serang saja aku. Kamu benar-benar kejam, kamu tega pada anak 4 tahun. Melakukan hal jahat. Bukan aku tidak. Guru Bai, sebelum Anan bangun, tetaplah di sini dengan baik. Kamu lebih baik berdoa Anan tidak apa-apa. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Guru Bai, ayo pergi. Nona Bai, hari ini istirahatlah di sini. Hei, Nona Bai, nenekmu hilang. Apa? Sekali, tidak mungkin. Orang yang baik-baik saja. Bagaimana bisa hilang? Hei, Jiang Xinyao, nenek hilang. Kumohon, lepaskan aku. Akhirnya kamu mau memohon padaku. Guru Bai sangat peduli pada Anan. Kenapa kamu mau menyakiti Anan? Tidak. Pasti ada masalah di sini. Tuan Shen, wanita itu kabur karena takut bersalah. Lihat.
Dia bahkan memukul orang. Luka kamu ini, kalau terlambat sedikit sudah sembuh. Aku tidak peduli, Tuan Shen harus membela aku dan anakku. Segera kirim orang. Blokir kota Hai. Tangkap Bai Xinlan. Suster, gimana nenekku? Aku melihat seorang pria dan wanita berbicara dengan nenekmu. Dengar mereka memanggil nenekmu. Sepertinya anak nenekmu, mungkin keluarga kamu ya? Keluarga? Mereka? Nenek, nenek, nenek. Nenek, Tengah malam berisik apa sih? tengah malam. Kamu sembunyikan nenek di mana? Bai Xinlan, dia adalah ibuku sendiri. Mulai sekarang kami yang akan merawatnya. Tidak perlu buat seperti kami. Dulu kamu yang tega mengusir nenek. Sekarang bawa pulang untuk dirawat. Jangan pikir aku tidak tahu apa maksud kamu sebenarnya. Dasar anak nakal. Sekarang kamu yang memegang nenek tidak mau lepas. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya ingin mengobati nenek. Belum tentu, nanti di tengah pengobatan. Kamu akan pakai nenek untuk memeras kami. Aku tidak akan sepeser pun kalian, meski hidup susah. Tidak akan sepeser pun. Omonganmu lebih indah dari nyanyian. Kekulai. Kau bawa SI tua bangka ITU pergi dari Haicheng. Ya, jangan pernah kembali dan merepotkan kami lagi. Tapi Haicheng punya fasilitas medis terbaik. Nenek harus dirawat di sini. Aku bilang minggir kau. Atau kau tak akan bisa melihat nenekmu lagi selamanya. Pergi, cepat pergi. Len. Nenek. Nenek. Nenek, lepaskan aku. Nenek. Cepat pergi. Lepaskan. Minggir. Aku pergi. Aku bawa nenek pergi. Aku akan meninggalkan Haicheng. Cukup? Nenek, kita pulang ke desa dulu. Setelah aku hubungi rumah sakit lain, aku akan antar nenek berobat. Lan, dahimu panas sekali. APA kau sakit? Aku masih muda, tidak apa-apa. Cepat duduk. Ini semua salahku, si tua bangka ini yang memberatkanmu. Nenek, jangan bicara seperti itu. Sekarang, hanya nenek satu-satunya keluarga yang kupunyai. Aku hanya ingin kau baik-baik saja. Entah bagaimana kabar anan mereka sekarang. Kau ingat tidak, waktu kecil di halaman rumah kita. Ada papan putar itu. Nenek suka duduk di sana saat musim panas. Dan menyanyikan lagu anak-anak untukmu. Anak ayam putih, menggaruk tembok. Pak Shen. Guru Bai. Kepala rumah tangga Jin, di mana nenekku? Tenang, nenekmu di ruangan lain. Sedang dirawat dokter keluarga, sudah baik-baik saja. Kemarin, apakah Pak Shen yang menjemput kami? Ya, kemarin saat Pak Shen membawamu pulang. Kami terkejut, bertahun-tahun ini belum pernah melihat. Pak Shen begitu khawatir pada seseorang. Jika Anan adalah anak itu, maka Pak Shen. Bukankah itu pria dari 5 tahun lalu? Kamu tertawa apa? Terima kasih telah menyelamatkanku. Guru Bai. Kamu berpikir cukup matang. Kabur karena takut dihukum dan membawa nenek. Bicaralah. Mengapa kamu menyakiti anakku? Anan adalah muridku, bagaimana mungkin aku tega? Menyakiti diri sendiri? Kamu pergi ke kamar Anan. Anan langsung mengalami masalah. Jiang Xinyao mencarimu. Kamu malah melukainya dan kabur. Bagaimana kamu menjelaskan semua ini? Kalau kamu sudah merasa aku salah, apapun yang kukatakan pasti salah. Kamu, Pria malam itu. Benarkah dia? bagus. Aku akan menarik dokter keluarga sekarang. Biarkan nenekmu hidup seadanya. Jangan.
Aku sebaiknya mengurungmu lagi. Aku ingin melihat tanda lahir di bahu Anan. Mengapa kamu ingin melihat tanda lahirnya? Karena aku. Kekek Shen. Anan sudah bangun, dia mencari ayahnya. Aku ingin ayah. 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 Anan, kamu sudah menderita. Aku lihat, ada yang tidak nyaman? Satu tanda lahir memang tidak bisa dipastikan. Kalau bisa tanpa mengganggu kakek Shen, dan bisa melakukan tes DNA dengan Anan, itu bagus. Guru Bai. Anan, Guru Bai, jangan pergi. baik. Guru tidak pergi, guru akan menemanimu. Guru Bai, terima kasih telah percaya padaku. Tidak berkelahi dengan anak lain. Tentu saja guru percaya padamu. Anan kita ini. Pasti anak baik, kan? Guru Bai, aku ingin pergi ke taman kanak-kanak. Ayah. Boleh? Asalkan kamu sehat. Kapan saja boleh. Aku mau Pak Bai yang mengajarku. Oke, karya agungku belum selesai. Senyum dong, senyum. Dasar si imut nakal. Ini juga nggak bisa membunuhmu. Seharusnya aku tambahin dosis obatnya, biar si anak haram ini mati. Pak She, meja dan kursi kerjaku ini. Bisa diganti yang normal nggak? Sepertimu juga pantas duduk bersama kami. Jangan pikir aku nggak tahu, guru gadungan macam kamu ini. Bahkan nggak lulus kuliah. Guru di Aolington paling jelek pun lulusan S2. Aku memang belum lulus. Tapi aku punya sertifikat psikologi anak. Sertifikat abal-abal macam itu. Siapa tahu kamu beli di pasar gelap. Pak Xie, bilang ke kepala sekolah, harus usir wanita yang masuk lewat belakang ini dari sekolah. Dia cuma akan menurunkan kualitas sekolah kita. Dan mengganggu pengajaran kita. Pai Zilan. Kalau aku jadi kamu, aku akan malu dan mengundurkan diri. Aku nggak salah. Ngapain aku harus pergi? Pai Zilan. Kamu nggak mau dihormati, mau dihina. Nggak apa-apa. Pak Xie ini ngapain sih? Kemampuan Bu Bai sudah jelas, kalian ini. Ngapain maksa dia resign? Buyan, kamu terlalu membelanya. Jangan-jangan. Sake sama wanita ini? Orang yang pikirannya kotor, lihat apa saja kotor. Kamu pergi atau enggak? Ngapain aku harus pergi? Tugas yang diberikan kepala sekolah padaku adalah membujuk anak Shen Anan. Untuk sekolah di Aolington, aku sudah berhasil. Ngapain aku harus pergi? Nggak mungkin, aku sudah beberapa kali ke sana. Nggak bisa membujuknya sekolah, kamu baru berapa hari? Shen Anan sudah mau sekolah? Shen Anan sebentar lagi sampai. Mungkin atau enggak, sebentar lagi ketahuan. Bai Xinlan, aku kasih tahu sekarang. Kalau nanti Shen Anan nggak datang sekolah, kamu harus langsung pergi. Kalau dia datang, Saya akan mengundurkan diri. Guru Xie, jangan gegabah. Semester depan kamu akan naik jadi kepala sekolah. Tenang saja. Shen dan tidak akan bersekolah di Aolington. baik. Saya terima. Kalau Shen Anan tidak datang, saya akan pergi hari ini. Guru Bai. Jangan gegabah dulu. Katanya Shenanan susah ditanggani. Guru-guru yang pergi, semuanya pulang dengan tangan hampa. Guru Bai, keluarga Shen menelepon. Katanya Shen An mau datang ke kelas. Kepala sekolah, Shen Anan benar-benar akan datang ke TK. Kepala sekolah, Shen Anan adalah murid pindahan. Sediakan saja kursi untuknya. Guru-guru yang tidak ada kelas, ikut saya ke gerbang sekolah, ayo. Baik. Kenapa belum datang? Iya, kenapa lama sekali? Kenapa orangnya belum datang? Kepala sekolah, kita tidak pebayak Lon. Telepon tadi pasti dia suruh orang. Meniru keluarga Shen. Setelah kita semua percaya, dia telepon lagi bilang. Nanti ada urusan tidak jadi datang. Iya. Guru Bai, kamu telepon saja, tanya bagaimana keadaannya. Anan bilang dia datang, pasti akan datang, semua jangan panik. Tunggu sebentar lagi. Bayak Lon. Orang sepertimu, tidak berjasa suka bohong. Tidak pantas tinggal di Aolington, kepala sekolah. Orang ini tidak boleh tinggal di TK lagi, dia tidak pergi. Kami tidak terima, ayah, saya tidak terima. Kenapa? Cepat pergi. Semua jangan emosi dulu ya. Tunggu sebentar lagi. Kita semua sudah menunggu orang yang tidak mungkin datang.
sudah mengganggu pelajaran Murid lain. Ganti rugi ini harus ditanggung Baisilan. Sendirian? Iya, dia harus menanggung ganti rugi. Dia harus bayar. 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 Sudah. Pak Bai, lihat, ini bagaimana? Keluar dari Aoling Dun. Pergi. Dengar tidak? Suruh kamu pergi. Ada apa? Pergi. Ini sekolah. Kamu ngapain? Jangan begini. Jangan begini. Pak Bai. Pak Bai. Pak Bai, mau bilang nih. Hari ini terlambat, tahu tidak? Maaf Pak Bai, ini salah ayah. Tuan Shen, silakan. Guru Xie, apakah Anda berencana berhenti hari ini? Atau besok berhenti? Bai Hinlan, jangan keterlaluan. Jadi guru, ingkar janji, kalau sampai merusak anak-anak bagaimana? Hari ini saya akan menyerahkan surat pengunduran diri. Baik, silakan, Guru Xie. Nona Zhang. Guru Xie. Mau balas dendam? Bai Hinlan itu benar-benar keterlaluan. Asalkan kamu bekerja sama dengan saya tidak hanya bisa menjaga pekerjaanmu, tapi juga mempertahankanmu bekerja di keluarga Shen. Nona Zhang. Anda tinggal perintah. Nyawa kecil ini milik Anda. Lan, kamu hari ini tidak pergi ke keluarga Shen? Aku baru pulang dari TK, tidak apa-apa, nanti saja pergi. Menurutku Tuan Shen ini sama sekali tidak seperti kabar yang beredar, tidak berperasaan. Iya, dia orangnya cukup baik. Kamu dengan Tuan Shen itu. Nenek, jangan asal bicara, dia wali murid saya. Jangan sampai hubungannya kacau. Nenek rasa, kamu cocok dengan Tuan Shen. Nenek, kamu masih mengurus saya, sekarang kamu baik-baik urus diri sendiri. Ya, Tenang saja. Berdarah. Tidak apa-apa. 10 jari ini menyentuh hati, mana mungkin tidak sakit. Nenek, aku pergi ke keluarga Shen dulu. Aku khawatir anak menungguku. Baiklah, cepatlah pergi. Jangan biarkan anak menunggu terlalu lama. Silakan Pak Ao. Baik, hati-hati di jalan ya. Aku akan memukulmu. Memukul dan memarahi anak? Ibu seperti apa kamu ini? Baisilan, aku mendidik anakku sendiri. Apa urusanmu? Lepaskan. Minta maaf pada anak. Minta maaf pada anak. Lepaskan aku. Kamu mau minta maaf atau tidak? Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Aku menyuruhmu minta maaf. Pisahkan mereka. Minta maaf. Baisilan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ayo coba. Tenanglah. Lihatlah kalian seperti apa. Aku tidak bisa tenang. Siapapun yang berani menyentuh anakku, aku akan melawannya. Anan, kamu tidak apa-apa? Ada yang terluka? Tuan Shen, kamu lihat sendiri, wanita inilah. Berkali-kali menggangguku, bahkan berani mengganggu di keluarga Shen. Sama sekali tidak menghargai Tuan Shen. Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Shen. Dia menerapkan pendidikan dengan pukulan dan makian pada anak. Ini akan membuat kondisi anak semakin parah. Anan adalah anakku. Aku yang mengandungnya selama 10 bulan dengan susah payah dan melahirkannya. Tidak ada yang lebih mencintainya daripada aku. Kamu bilang aku memukulnya? Aku rasa kamu jelas-jelas membenciku. Kamu yang memutar balikan fakta. Kamu memfitnahku.
Siapa yang sebenarnya memutarbalikkan fakta? Guru Xie, kamu katakan, tadi siapa yang mulai memukul? Dia. Dia yang langsung memukul begitu masuk. Aku dan Jiang sedang mencari psikologis. Semuanya berjalan lancar. Tiba-tiba dia datang dan mulai mencari masalah. Kamu berbohong. Tuan Shen, dia berbohong. Tuan Shen, aku juga ingin memberitahumu. Dia sama sekali tidak memiliki ijazah mengajar. Dia bahkan tidak lulus kuliah, tapi datang ke Arlington untuk mengajar. Dia telah menipu kita semua. Guru Bai. Apa yang dia katakan benar? Aku tidak punya ijazah pendidikan. Tapi cintaku pada Anan tidak kalah dari guru manapun. Apa maksudmu dengan kalimat, siapa yang berani menyentuh anakmu, tadi? Apa artinya? Aku selalu menganggap anak muda itu seperti anakku sendiri. Hanya salah bicara karena emosi. Berkelahi. Tidak tahu malu. Kamu hanya ingin merebut anakku. Lalu merayu Tuan Shen. Aku tidak. Guru yang tidak bermoral, bagaimana bisa mendidik? Tuan Shen, perempuan seperti ini tidak boleh tinggal di rumah. Dia akan merusak nama keluarga Shen. Tuan Shen, aku hanya ingin mendidik anak dengan baik. Aku tidak pernah merayu siapapun. Siapa tahu apa niat burukmu lagi. Sudah cukup. Guru Bai. Kamu pergi dulu untuk sementara. Guru Bai. Kamu pergi dulu untuk sementara. Aku, Guru Bai tidak pergi. guru baik tidak pergi. Guru Bai. Tidak pergi. Lepaskan. Kamu membuat anak itu kesakitan. Anan, guru tidak pergi, Anan. Baik. Aku pergi. Aku tidak pantas tinggal di sini. Guru Bai. Guru Bai. Guru Bai sudah pergi. Aku tidak ingin mendengar lagi rumor yang menjelekkan Guru Bai. Jika aku mendengarnya, siapapun yang menggosip di belakang dan merusak masa depannya, jangan salahkan aku. Pergi. Tuan Shen. Tuan Shen. Lihat dirimu yang gelisah itu. Masih khawatir tentang Guru Bai? Tidakkah kamu merasa reaksi Guru Bai waktu itu aneh? Agak tidak biasa. Sebenarnya selama ini, aku selalu ingin mengatakan sesuatu. Tidak tahu harus bilang apa enggak. Apa soalnya aja, jangan berdekai. Apa kamu nggak perhatiin, sejak si kecil pulang? Dia sama ibunya sendiri nggak akur. Malah lebih dekat sama Bu Bai. Ini nggak normal kan? Kamu yakin? Keluarga Jiang cuma punya satu anak perempuan. Cuma satu. Kalau gitu, yang nolong aku malam itu 5 tahun lalu. Pasti anak perempuan keluarga Jiang? Pasti. Cuma satu. Waktu itu dulu, Jiang Xiniao dibawa pulang. Lupa satu hal. Tes DNA. Cepat makan. Anan, makan sayur. Malam itu 5 tahun lalu. Kamu juga mabuk. Ngomong gak karuan, bilang apa sih? Aku ini cuma perempuan yang gak diinginkan. Maksudnya gak diinginkan gimana? Shen Ye, kok tiba-tiba nanya soal kejadian 5 tahun lalu? Cuma iseng nanya. Waktu itu habis melahirkan Anan, aku depresi pasca melahirkan. Banyak hal yang aku juga nggak tahu. Terus kenapa habis melahirkan Anan? Kamu malah ninggalin dia? Keluarga kami di Haicheng juga punya nama. Hamil duluan sebelum nikah, mau taruh muka kami di mana? Aku udah diusir dari keluarga Jiang sejak lama. Anak ini gak ada hubungannya sama kalian. Gugurin. Harus gugurin anak haram ini. Gak boleh. Gak boleh. Shen Ye. Sebenarnya hal ini bukan karena aku mau. Dulu aku hamil duluan, orang tua bilang kalau sampai ketahuan malu. Jadi suruh aku melahirkan diam-diam. Cuma nggak nyangka. Setelah lahiran Anan,
Aku depresi pasca melahirkan. Orang tua mikir anak ini mungkin gak cocok sama aku. Jadi minta tolong orang lain buat bawa dia. Cuma gak nyangka keluarga ini gak bertanggung jawab banget. Mereka malah ninggalin Anan. Ditinggalkan. Makanlah. Tuan Shen. Orangnya sudah sampai. Tuan Shen. Ini mau apa? Cuma pemeriksaan darah rutin. Kerjasamalah. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu ini sudah enak jahat. Membuktikan hubungan darah. Aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Apa yang kamu bicarakan? Guru Bai. An-an. Aneh nggak? Guru Bai, ada waktu nggak? Ada sesuatu yang butuh bantuanmu. Aku. Sebentar lagi Guru Bai, dia mungkin masih ada kelas. Tuan Shen. Ini TK, ini sekolah. Jadi, harap Guru Bai berkenan. Tuan Shen. Pria tadi siapa? Itu guru yang di TK kami. Kamu suka dia? Ngawur. Kami cuma teman kerja. Kalau cuma teman kerja, maka dia bisa selamat. Kamu. Jangan sembarangan. Aku laki-laki. Aku langsung tahu, pria itu menyukaimu. Tadi dia bahkan mau jadi pahlawan. Tidak tahu diri, pantas nggak? Tuan Shen. Hari ini baru kusadari, kamu suka menindas orang dengan kekuasaan. Masih banyak hal yang belum kamu ketahui. Apa sebenarnya tujuan Tuan Shen? Kenapa periksa darahku? Aku ingin memastikan ibu kandung anak itu. Kenapa kamu mencurigaiku? 5 tahun lalu, aku diracuni orang. Saat racunnya bekerja, ada wanita yang menyelamatkanku. Malam itu kami berhubungan. Tapi besoknya dia sudah pergi. Selama bertahun-tahun ini aku terus mencarinya. Kenapa pengalaman yang diceritakan Shen Ye sangat mirip dengan kejadian yang menimpaku 5 tahun lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Di tengah waktu ini, aku pertama kali menemukan Anan yang ditinggalkan. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan anakku. Kisah Shen Ye terlihat sangat mengharukan, tapi sebenarnya penuh celah. Kalau kau sudah punya tunangan, seharusnya kau tidak menggoda wanita lain dan membuat cerita konyol seperti ini. Aku tidak punya tunangan. Jiang Xinyao adalah ibu Anan. Kau harus memberi status pada ibu anak ini. Tunggu hasil tes DNA keluar. Siapa ibu kandung Anan, aku akan bertanggung jawab padanya. Shen Ya. Apa yang terjadi? Nona Jiang membawa pangeran kecil pergi. Dan bilang akan mengakhiri hidup bersama. Lepaskan. Anan, Anan. Jiang Xinyao, kau gila apa? Jangan mendekat. jangan begini, kau bisa jatuh. Bai Xinlan, ini semua karena kau. Beberapa tahun lalu terpaksa meninggalkan anak. Sekarang baru bisa menemukannya. Dan kau tidak hanya merebut suamiku, tapi juga anakku. Aku tidak pernah bermaksud merebut apapun darimu. Baik. Pokoknya kalian semua ingin aku mati. Lebih baik aku mati saja. Jangan. Jiang Xinyao, kamu tidak punya harga diri dengan kondisimu begini. Bagaimana bisa jadi ibu Anan? Shen Ye. Jangan memancingnya. Jiang Xinyao. Pikirkan Anan baru saja menemukan ibunya. Kalau kau lompat, bagaimana nasib Anan? Kalau begitu tinggalkan keluarga Shen. Tinggalkan Hai Cheng. Pergi selamanya dari kami. Baik, jangan bergerak. Aku setuju semua. Aku tidak setuju. Jiang Xinyao, aku sudah melakukan tes DNA. Nanti semua orang akan tahu siapa ibu sebenarnya dari anak ini. Akulah ibu Anan. Jika kamu ibu Anan, aku pasti akan menikahimu. Jika bukan, meskipun kamu melompat dari sini hari ini, aku tidak akan peduli. Shen Ya.
Shen Yi, Shen Yi. Lapor. Shen Ya. Lapor. Ibu dari anak ini adalah Jiang Xiniao. Kamu pikir dia benar-benar tidak berani melompat? Laporan ini tidak mungkin salah kan? Tidak. Guru Bai. Shen Ye. Kamu pergi lihat mereka. Mereka lebih membutuhkanmu. Shen Ya. Jangan marah. Aku tahu salah, tapi jika aku tidak melakukan ini, bagaimana kamu tahu betapa sedih dan sakitnya hatiku? Kalau bukan karena Anan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Shen Ye, akulah ibu dari anakku. Payak Simon Achio hanya ingin menggoda kamu dan mencuri Anan. Tidak ada yang akan mencuri Anan. Kamu baik-baik saja sendiri. Nona Jong. Aku Eurus. Kamu tenang saja. Maaf, maaf. Guru Bai. Kamu mau kemana? Aku antar kamu. Aku akan menepati janji. Aku akan Peking dan bawa nenek pergi dari Haicheng. Guru Bai. Jiang Xiniao gila, kamu ikut-ikutan. Gila apa? Kamu mau bawa nenek kemana? Shen Ye. Aku harap kamu juga menepati janjimu. Kamu bilang akan memberikan status yang layak untuk Ibu Anan. Pak Shen, aku. Pak Shen. Si kecil terus rewel, kami tidak bisa menenangkannya. Ayo kita pergi lihat bersama, ayo. Si kecil. Si kecil, jangan rewel lagi. Si kecil, jangan meluncur lagi. Jangan. Hati-hati, hati-hati. Aku tidak mau sekolah. Anak mungkin terkejut. Mulai stres. Tidak mau sekolah. Lalu harus bagaimana? Aku tidak mau sekolah. Anan, dengarkan aku. Guru Bai datang, Guru Bai sudah datang. Guru Bai, jangan pergi. Anan, kamu punya ayah dan ibu sendiri. Guru Bai, aku. Aku tidak mau mereka. Anan. Guru Bai tidak pergi, Guru Bai tidak pergi. Baik, baik. Saling janji. Saling janji. 100 tahun tidak boleh berubah. Baik, jangan menangis lagi. Lalu, keluarga mereka hidup bahagia selamanya. Xiao An. Kamu belum tidur. Aku ingin mengantarmu pulang. Tidak perlu, naik taksi sangat mudah. Guru Bai. Kalau begitu aku suruh Zhang Chai mengantarmu pulang. Pak Shen. Apakah kamu ada yang ingin dikatakan? Anan. Tidak tega berpisah denganmu. Aku tahu. Sebenarnya aku juga. Sebenarnya aku juga tidak tega berpisah denganmu. Pai X Iron Land. Awalnya ingin memberimu kesempatan hidup, tapi kamu sendiri tidak mau mengambil jalan hidup. Malah memilih jalan kematian. Tolong sampaikan terima kasihku kepada
Pak Shen, dari sini ke rumah sakit hanya beberapa langkah. Kamu pulang dulu, aku tidak apa-apa. Guru Bai, hati-hati dalam segala hal. Setelah sampai, beri kabar ke Pak Shen. Baik, hati-hati di jalan. Jangan bergerak, kalau bergerak aku bunuh kamu. Shen ya, Guru Bai, aku sudah mengantarnya sampai di luar rumah sakit. Shen Ye sekarang ini sangat berbeda dengan dulu. Apa bedanya? Dulu, Shen Ye tegas dan tanpa ampun. Siapa di Hai Cheng yang tidak tahu kewibawaanmu? Kamu tidak mengerti. Urusan cinta, tegas dan tanpa ampun tidak ada gunanya. Aku kasih saran, kamu bisa menangkap Guru Bai. Lalu bawa ke tempat yang misterius. Dia tidak akan bisa lolos dari genggamanmu. Dasar kamu. Aku bisa melakukan hal seperti itu? Sepertinya bisa juga. Benar kan? Shen ya? Lalan malam ini menginap di rumah Shen, ya? Bukannya Guru Bai sudah kembali ke rumah sakit? Aku lihat sudah larut, aku telepon dia tidak diangkat. Bahkan kemudian teleponnya tidak bisa dihubungi. Apa? Apa yang kamu lakukan? Once KPA, wanita ini cantik, biarkan aku puas dulu. Puas apa? Cepat habisi dia, ambil uangnya, cepat. Jangan takut seperti ini. Maaf, aku terlambat. Shen Ye, aku takut tidak ada kesempatan untuk memberitahumu. Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Shen Ye, ampun. Katakan, siapa yang menyuruh? Adalah. Dapeng diam. Shen Ye, serahkan kedua penjahat ini padaku. Aku pasti akan membalaskan dendam Nona Bai. Shen Ye, ampun. Shen Ye, Shen Ye, aku tidak apa-apa. Jangan sampai ada nyawa yang melayang. Bangun, bangun. Bawa mereka masuk. Percobaan pembunuhan atau penculikan, cukup untuk membuat mereka menderita. bawa mereka naik. Fan gun. Ada apa? Kamu terluka. Mungkin tadi kakiku terkilir. Pak Shen, kamu ngapain? Turunin aku. Kakimu sudah terkilir, masih saja nekat. Awas nanti kakimu pincang. Aku kan bukan terbuat dari kertas. Mana mungkin segitu rapuhnya. Pak Shen, hari sudah mulai gelap. Kamu cepat pulang dan istirahatlah. Aku hari ini akan di sini. Tidak pulang. Tidak pulang. Kamu tidur di sini. Guru Bai. Kau tahu apa yang kau tersinggung? Aku selalu mengajar dengan jujur, mana mungkin aku tahu. Aku telah menyinggung seseorang. Makanya, aku harus di sini melindungimu. Aku lihat kamu juga orang yang berbahaya. Pak Shen, kamu ngapain? Guru Bai. Apa yang dikatakan di pantai? Benar tidak? Aku. Waktu itu. Kamu bilang kamu suka aku.
Perkataan guru tidak boleh ingkar janji. Suka yang aku maksud adalah suka antar teman. Aku suka Anan, suka kepala sekolah. Suka guru Yan. Kamu suka Anan. Suka kepala sekolah. Aku tidak keberatan. Tapi kamu tidak boleh suka pria lain. Guru Bai, Papa bilang kamu terluka. Masih sakit tidak? Maaf. Guru Bai membuat Anan khawatir lagi. Benar kan? Papa tidak bisa, tidak melindungi Guru Bai dengan baik. Kurang ajar, berani-beraninya menasihati papamu sendiri. Aku harus cepat besar kalau sudah besar. Baru bisa melindungi Guru Bai. Kamu ini. Butler Jin baru saja bilang padaku kalau kamu pilih-pilih makanan. Seperti ini tidak mau makan, masih mau besar? Mimpi kali. Anan. Guru Bai sudah bilangkan padamu. Tidak boleh pilih-pilih makanan, nanti benar-benar tidak bisa besar. Keluarga bertiga kalian sangat harmonis. Kami bukan. Pai X Island. Pai X Island, kamu X Island. Lagi-lagi menggoda Shen Ye. Kamu gila apa lagi? Kalau aku tidak datang, lelaki dan anakku akan direbut si rubah ini. Jiang Xingyao, ini rumah sakit. Jaga mulutmu. Dasar apa yang kau punya untuk menyuruhku jaga mulut? Aku akan bicara, aku akan ribut, aku akan beritahu seluruh dunia. Kamu si manis ini menggoda suamiku. Shen Ye, kau memukul demi wanita ini? Diam. Shen Ye, jangan tertipu oleh wanita ini. Dia tidak tahu malu, dia perempuan murahan. Jiang Xingyao. Aku tidak izinkan kau memfitnah Bubai. Dia sudah tidur dengan lelaki lain dan melahirkan anak. Dia benar. 4 tahun lalu, aku melahirkan seorang anak laki-laki. Aku tidak menemukannya. Lelaki itu siapa? Aku tidak tahu. Shen Ye lihat, wanita ini. Dia sudah punya anak dengan orang lain tapi tidak tahu siapa ayahnya. 4 tahun. Kau tidak pernah mencarinya. Aku bahkan tidak bisa menemukan anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa menemukannya? Pai X Island. Lihat apa yang kubawa untukmu hari ini. Lon, kami susah menemukan anakmu dan juga lelaki tidak bertanggung jawab ini. Kami bawa senimannya. Jangan bilang keluarga Jiang berhutang apapun padamu. Benar? Mulai sekarang, bawalah lelakimu dan anakmu hidup dengan baik. Jangan ganggu keluarga Jiang dan Shen lagi. Mama, ini aku, Xiao Dong. Kamu benar-benar. Mama. Lan. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Salahku karena mengambil kesempatan dalam kesempitan. Salahku karena tergoda oleh kecantikanmu. Waktu itu kamu mabuk. Awalnya aku ingin mengantarmu pulang, tapi kamu merangkulku. Sudahlah. Jangan lanjutkan, aku tidak mau dengar. Kita pernah menjadi suami istri, maafkan aku. Demi Dong. Maafkan aku. Boleh tidak? Kamu sudah tidak ingin hidup lagi ya? Shen Ye, Ini semua urusan Bai Xinlan. Jangan ikut campur, nanti kamu yang repot. Shen Ye. Minggir semua. Shen Ye. Lepaskan dia. Binatang seperti dia pantas dipenjara seumur hidup. Sudah kubilang, lepaskan dia. Apa maksudmu? Karena dia ayah anak itu. Ini urusanku sendiri. Tidak perlu Shen Ye turun tangan. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Baik.
Shen ya, jangan minum lagi. Kalau sedih, aku temani kamu. Temani aku apa? Shen ya, hari ini kamu sudah melihat Baisilan sebenarnya. Wanita seperti API, Jacques Candace. Kamu memperlakukannya begitu baik. Lebih cepat menyadari, lebih cepat lepas, itu lebih baik untukmu. Benarkah? Jangan banyak bicara. Pergi dari sini. Shen ya, di Haicheng, kamu adalah orang penting. Siapa di Haicheng yang tidak tahu, ucapanmu selalu dipegang teguh. Kalau ada sesuatu, langsung bilang. Jangan berbelit-belit. Dulu di atap TK, apa yang kamu katakan? Kamu bilang asalkan bisa membuktikan siapa Ibu An. Kamu akan menikahinya. Sekarang bagaimana? Apakah ucapan Shen Ye juga omong kosong? Jiang Xinyao. Jangan bicara dengan nada sarkas di sini, aku peringatkan kamu. Kesabaranku ada batasnya. Baiklah, bunuh saja aku. Biarkan Anan tidak punya ibu. Kamu gila. Shen Ye, minumnya dikurangi. Tidak baik untuk kesehatan. Shen Ye, Jangan ikut campur. Apakah kondisinya parah? kamu lihat sendiri. Aku belum pernah melihat Shen Ye seperti ini. Baik. Shen Ye, bagaimana kabarmu? Guru Bai, aku. Shen Ye, Zhang Cai bilang kondisimu sangat parah. Apakah kamu sakit? Kalau sakit harus ke rumah sakit. Jangan ditunda. Guru Bai. Apakah kamu masih peduli dengan hidup matiku? Kamu adalah ayah Anan. Kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana dengan Anan? Jika aku bukan ayah Anan. Jika kamu juga tidak punya, kejadian 5 tahun lalu. Jika tidak ada, kejadian 5 tahun lalu itu. Antara kita. Apakah akan ada hasilnya? Shen Ye, Jiang Xinyao benar. Aku bukan wanita yang baik. Aku tidak pantas. Pantas atau tidak? Aku yang menentukan. Aku dengar dari perawat, kemarin malam kamu pergi. Kenapa kamu datang? Aku mengerti, lagi pula. Tidak ada yang suka tinggal di rumah sakit. Aku sudah bilang ke dokter siang ini. Akan mengurus prosedur rawat inap untukmu. Kenapa kamu bisa seenaknya mengambil keputusan untukku? Lan, tenang saja. Aku akan bertanggung jawab padamu. Nanti siang, setelah keluar dari rumah sakit, kita akan menikah. Siapa yang mau menikah denganmu? Tuan He, aku rasa ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Nak, aku mengaku, tapi kamu, aku tidak akan menikah. Basilan, aku beritahu kamu. Pernikahan ini, kamu harus menikah, tidak mau pun harus menikah. Xiao Dong. Lepaskan aku. Kemarin aku datang ke rumah sakit. Kamu ini perempuan. Apa hakmu menawar-nawar denganku? Kamu lepaskan aku, lepaskan. Aku beritahu kamu, seumur hidupmu. Jangan harap bisa meninggalkan aku dan anak. Lepaskan aku. Hei, Baisilan ini keras kepala. Harus dipukul. Kalau begitu, ajarilah perempuan ini baik-baik. Titik lemahnya adalah anak. Manfaatkan yang kecil, tidak perlu khawatir dia tidak menuruti. Tenang saja, kalau sudah di tanganku. Dia tidak bisa lari, kamu siapkan saja uangnya. Tunggu kabar baik dariku. Ibu, aku pijat ya. Terima kasih Xiao Dong, ibu sudah tidak sakit lagi. Xiao Dong, kamu selalu ikut ayah. Bagaimana? Ayah suka minum. Suka memukul orang. Artinya, dia sering memukulmu.
Dasar binatang, bagaimana bisa dia menyiksa anak seperti ini? Xiaodong, maafkan ibu. Sekarang ibu sudah datang. Tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Xiaodong, tahi lalatmu di mana? Aku juga tidak tahu. Tidak tahu. Sebelum dia mencari ibu, ayah menempelkan sesuatu di bahuku. Dia bilang ini kesukaan ibu, tapi ini hanya bertahan 2 hari. Hari ini ayah akan menempelkannya lagi padaku. Aku sudah bicara dengan dokter, bisa pulang kapan saja. Cepat bersih-bersih. Sekarang juga pergi. Pria ini tahu soal tahi lalat, sepertinya ini lagi-lagi. Rencana keluarga Jiang. Aku tidak enak badan, belum bisa pulang. Jangan main-main denganku. Tinjuku tidak kenal siapa-siapa. Berikan padaku. Mulai sekarang, aku yang akan merawat kalian berdua. Handphone. Tidak perlu. Hiwei, baik itu aku keluar dari rumah sakit. Atau menikah denganmu, bukankah harus memberitahu nenek? Kalau kamu tidak beritahu, dari mana aku bisa memberitahunya? Jangan main-main denganku. Mau memberitahu ya? Begini. Nenekku tinggal di rumah sakit ini. Sebelum aku pergi denganmu, aku akan memberitahunya. Jika dia mencariku dan tidak menemukanku, bagaimana jika dia melaporkan ke polisi? Kamu menakut-nakutiku. Kamu ingin menikahiku? Setidaknya, bukankah harus meminang nenekku dulu? Jangan bergerak. Lan, kudengar kamu terluka. Apa tidak apa-apa? Ini Xiaodong. Xiaodong, panggil nenek. Nenek buyut. Anak yang baik. Aku lihat. Nenek. Nenek. Setelah aku pergi, kamu segera telepon beritahu Shen Ye. Jangan panik. Jangan sampai dia curiga. Mengerti. Nenek, aku rindu padamu. Jangan selalu menangis seperti ini saat menghadapi masalah. Bagaimana bisa mendidik Xiaodong nanti? Nenek, aku mungkin akan pergi sebentar. Tidak bisa sering-sering menjengukmu. Pergi? Ke mana? Ayah Xiaodong berencana membawa kami pulang sebentar. Nenek. Aku harus bertanggung jawab. Bersiap membawa Xiaodong dan Lan pulang untuk menikah. Menikah? Nenek, tidak apa-apa. Nenek, kamu istirahat yang baik, kami buru-buru. Kami pulang dulu setelah kami menikah. Akan kembali menjengukmu. Halo, apakah Shen Ye ada di rumah? Aku ya. Neneknya Bai Xinlan, siapa ya? Ini adalah seorang nenek bermarga Ye yang mencari Shen Ye. Kau yang tua bangka, apakah kau yang menelepon ke keluarga Shen? Yang mencari Shen Ye adalah Jiang Xinyao. Bagaimanapun, aku adalah nenekmu sendiri. Begitukah caramu berbicara kepada orang yang lebih tua? Di hatimu, cucumu yang sebenarnya adalah Bai Xinlan. Apakah kau pernah memandangku? Di mataku, kau dan Lan sama saja. Bai Xinlan adalah gadis palsu. Dia tidak pantas disemakin dengan aku. Sekarang kau sudah menjadi satu-satunya putri keluarga Jiang. Dan akan menikah dengan orang terkaya di Haicheng. Apalagi yang kurang? Jika kau ingin menonjol, itu sama saja dengan bunuh diri. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Lan. Bangun, bangunlah, cepat bangun dan kemari. Pergi. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian berdua lakukan? APA? Jika dia tidak kooperatif, berikan dia suntikan penenang setiap hari. Kunci pintunya rapat-rapat, jangan biarkan siapapun menjenguknya. Jiang Xinyao tidak punya hati nurani. Apa yang kau lakukan? Lepaskan Xiaodong. Hiwei, kembalikan anakku. Hiwei. Jangan buru-buru. Setelah kita menikah, kalian berdua pasti akan bersatu kembali. Mau aku menikah denganmu? Mimpi. Apa kau pikir? Shen Ye akan datang menyelamatkanmu? Shen Ye pasti akan datang menyelamatkanku. Bai Xine Lan, siapa di Haicheng yang tidak tahu? Shen Ye akan segera menikah? Sekarang, dia sibuk dengan pernikahan, mana ada waktu untukmu? Wanita tidak tahu malu seperti ini. Shen Ye pasti akan datang menyelamatkanku. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Nenek pasti akan memberitahu Shen Ye.
Tapi dia tidak datang menyelamatkanku. Mungkinkah dia benar-benar sibuk mempersiapkan pernikahan dan melupakanku? Tapi malam itu, Lihatlah dirimu di cermin. Apa kau ini? Hari ini, aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Ikut aku. lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak mau masuk. Lihatlah guru by Kita. Katanya juga akan segera dapat kabar baik. Kebetulan sekali, kita berdua sekaligus menikah. Aku menikahi orang terkaya di Haicheng, sementara kamu cocok banget sama pria ini. Jiang Xiniao. Xiao Dong sebenarnya anak siapa? Xiao Dong adalah anakmu. Aku sudah tahu ibu siapa. Terus apa? Sampai saat ini, pentingkah Xiao Dong anak siapa? Berarti Hiwei juga palsu? Kenapa kamu masih belum mengerti? Sekarang, aku bilang benar ya benar, aku bilang palsu ya palsu. Kamu tidak punya hak untuk bersaing denganku lagi. Guru Bai, aku sangat merindukanmu. Guru Bai sedang ada urusan. Bukankah aku sudah datang? Apa papa membuatmu marah? Anan. Wanita. Itu anak orang lain. Ayo naik, pergi. Mobil van putih itu, akhir-akhir ini selalu parkir di sekitar sini. Kamu periksa dulu. Chuan Shen. Tak kusangka, pria di mobil van putih itu. Siapa sebenarnya? Siapa? Suami Guru Bai, Pyukin. Seharusnya tunangannya. Beberapa hari lalu Guru Bai tiba-tiba keluar dari rumah sakit, lalu menghilang. Sekarang pria itu muncul lagi di dekat keluarga Shen. Apa yang dia inginkan? Saat aku menyelidiki ini, kebetulan melihatnya membawa Guru Bai Kemal. Mencoba gaun pengantin. Jangan-jangan Guru Bai benar-benar. Tunggu dulu aku. Chuan Shen, perlu aku temani ke atas? Tidak usah. Mama, Sekarang Mama akan membawamu pergi. Kemana? Bilang-bilang dulu sama aku. Aku bilang Guru Bai, kalau muridmu. Nanti tidak nurut, pasti pusing banget ya? Saya Pa? Nggak ada siapa-siapa. Aku. Tuan Shen. Tuan Shen datang, ada keperluan apa? Guru Bai. Gaji belum dibayar lunas. Baik. Bapak berikan pada saya juga boleh. Saya masih ada urusan lain. Tidak ingin mengganggu lebih lama. Kalau begitu, Tuan Shen, saya antarkan. Cepat sekali. Segera kirim orang untuk mengepung tempat ini. Guru Bai dalam bahaya. Lumayan. Bos datang sendiri mengantar uang. Hiwei. Lepaskan saya dan Xiao Dong, saya tidak akan melapor ke polisi. Kamu sepertinya tahu. Xiao Dong bukan anak kandungmu. Masih saja mempertahankannya. Mau apa? Anak itu ikut kamu. Tidak pernah merasakan hari yang bahagia. Dia anakku, aku bapaknya. Anak itu sudah cerita padaku. Dia diajak orang tuanya ke taman bermain, kamu yang menculiknya. Xiao Dong, cepat. Mama bawa kamu pergi. Tuan Shen, saya masih tidak percaya, seperti Guru Bai. Wanita hebat seperti ini, bisa berhubungan dengan pria seperti itu. Mereka punya anak. Ini fakta yang tidak bisa diubah. Tuan Shen, Anda peduli pada Guru Bai. Punya anak dari pria lain? Aku tidak membunuh. Aku tidak membunuh.
Tenang saja. Pria itu tidak apa-apa. Tidak kena bagian vital. Dan polisi, berdasarkan petunjuk yang kamu berikan, menemukan bukti kejahatannya. Terima kasih. Kamu masih mencintai pria seperti ini? Aku tidak. Orang 5 tahun lalu bukan dia. Xiao Dong bukan anaknya. Kamu dan dia tidak ada hubungan. Kalau begitu kamu dan dia. Jangan desak anak itu. Dia siap. Segera menikah. Luan Shen seharusnya tahu menjaga jarak. Aku lihat siapa yang berani bergosip. Kamu tidak takut, aku takut. Aku sudah memutuskan. Aku akan membawa nenek dan Xiao Dong pergi dari Hai Cheng. Kamu tidak boleh masuk. Kenapa aku tidak boleh masuk? Di dalam tinggal nenekku. Nona Jiang bilang, tanpa izinnya, siapapun tidak boleh masuk. Aku tidak peduli nona siapa. Nenek. Tuan Shen. Apa sikapmu ini? Tuan Shen, maafkan saya, Tuan Shen. Aku tidak tahu ini Anda. Bukan itu. Ya, ya. Nenek, nenek. Nenek, aku datang menjengukmu. Nenek, lihat aku. Kenapa denganmu? Bukannya sebelumnya ada. Nenek, Kenapa sekarang jadi seperti ini? Orang tua itu didiagnosis Alzheimer. Atau biasa disebut pikun. bagaimana mungkin? 2 hari lalu aku datang berpamitan, nenek masih baik-baik saja. Jangan panik dulu. Penyakit ini ada masa inkubasi, mungkin baru-baru ini. Dia baru saja kambuh. Bagaimana bisa? Lalu bagaimana? Kamu tinggal di sini dulu. Aku akan mengatur dokter terbaik untuk nenek. Pasti akan menyembuhkan nenekmu. Hiwei ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Lalu, jangan-jangan Hiwei mengkhianati kita? Kalau Tuan Shen tahu, kita, polisi sedang menyelidiki kasus perdagangan manusia sebelumnya. Dia masih berharap kita bisa menolongnya. Mana berani mengkhianatiku? Nona Jiang, apa lagi yang bisa kita lakukan sekarang? Jangan lupa. Sekarang aku masih punya 1 kartu as, asalkan si kecil manis ada di genggamanku, Tuan Shen tidak bisa kabur dari telapak tanganku. Apartemen ini bagus. Dekat dengan rumah sakit, memudahkanmu merawat nenek. Sewaannya pasti mahal ya? Semua ini milikku. Gratis. Ini kan bisnismu, bukan bisnisku. Tolong, Shen Ye. Hitung saja sewanya sesuai harga pasar. Kamu masih punya uang buat bayar sewa? Yang mahal aku nggak sanggup bayar. Harga teman. Kasih diskon dong. Guru Bai, aku khawatir meski sudah diskon, kamu tetap nggak sanggup bayar. Kalau gitu, aku nggak tinggal di sini deh. Guru Bai. Ada cara buat nutup biaya sewa. Cara apa, Shen Ye? Seberapapun miskinnya aku bukan orang yang kamu kira. Tolong kamu tenang dulu. Rumah ini boleh kamu tinggali sesukamu. Aku nggak minta uangmu. Aku juga nggak akan ganggu kamu. Gimana kalau kamu bikin surat hutang? Nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan bayar sewanya. Terserah kamu. Apa? Apa kata dokter? Nenek, di Hai Cheng pengobatannya lebih baik. Tapi aku nggak mau selalu merepotkan Shen Ye. Dia menyediakan apartemen untukku, ini sama saja seperti menyembunyikan kekasih. Meskipun aku benci Jiang Xin Yao. Tapi aku nggak mau merusak keluarga An. Xiao Dong, siapkan barang-barang kita. Ayah, Ada apa, Xiao Dong? bawa aku pergi, aku mohon, Guru Bai. Bawa aku pergi. An. Kamu kenapa kamu di sini? Bukannya kamu sakit? Aku nggak sakit, Mama sengaja bohong ke Papa. Sebenarnya apa yang terjadi? Cerita sama Guru Bai. Aku dengar-dengar Mama ngobrol sama Guru Xie. Katanya mau manfaatin aku buat bohongin Papa supaya pulang. Terus kamu bisa nemuin tempat ini gimana? Dulu Papa pernah bawa aku ke sini. Aku tahu nenek buyut itu neneknya Guru Bai. Aku nggak bisa nemuin Guru Bai, jadi aku sembunyi di sini. Nunggu Guru Bai pulang. Kamu pinter banget. Pasti Guru Bai akan datang. Guru Bai, bawa aku pergi ya? Bukan Guru Bai nggak mau bawa kamu pergi. Kamu pikir kalau Guru Bai bawa kamu pergi? Apa nggak bikin papa mama khawatir? Mama nggak suka sama aku setiap Papa nggak di rumah. Dia dan Pak Xie memukulku. Menusuk tanganku dengan jarum. Mama, tolong bawa adik pergi. Sebelumnya aku juga dipukul sangat parah. Bawa pergi. Bawa kedua anak itu pergi. Nenek.
Nenek, Bawa kedua anak itu pergi. Tuan Shen, aku sudah mencari di dalam dan luar villa, tidak melihat Tuan kecil. Kalian semua, pergi mencari. Kalau tidak ketemu, jangan pulang. Ya, Terlihat di kamera pengawas, Tuan kecil pergi sendiri dari pintu belakang. Dia sendirian. dia yang pergi sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Kamu ini ibu seperti apa? Anak 4 tahun saja tidak bisa jaga. Kakinya panjang di badannya, dia sendiri yang mau pergi. Dia baru 4 tahun, kamu pikir dia sudah dewasa? Tuan Shen, kenapa Samuel kesalahan? Kamu salahkan padaku? Kamu juga tidak berpikir tentang dirimu sendiri. Kamu akhir-akhir ini sibuk kerja. Atau tidak bisa ditemui. Sekarang anak tidak ketemu. Kamu salahkan semuanya padaku. Ye Xinyao. Aku sangat menyesal menjemputmu kembali. Dulu Anan meskipun autis, tapi dia masih patuh. Sejak kamu datang, dia menjadi seperti ini. Kalau kamu tidak bisa menjadi ibu yang baik, kamu pergi dari sini. Tuan Shen maafkan aku. Aku salah, aku juga pertama kali menjadi ibu. Maaf, aku akan berubah, aku pasti akan berusaha. Menjadi ibu yang baik untuk Anan. Si imut ini sangat menyebalkan. Nanti kalau aku hamil anak Tuan Shen, aku pasti akan membunuhnya sendiri. Jiang Xinyao ini sekarang semakin tidak berperi kemanusiaan. Aku berdebat dengannya, dia malah menyuruh perawat menyuntikku. Katanya suntikan penenang. Awalnya mereka bilang padaku, nenek kena pikun. Sebenarnya efek obat penenang. Sepertinya begitu, pokoknya separuh waktu. Aku selalu pusing, memang tidak sadar. Nenek, maaf. Semuanya salahku, aku tidak bisa melindungimu. Bodoh sekali, nenek sudah tidak berguna lagi. Aku pikir bisa menghubungi Shen Ye untuk menyelamatkanmu. Tapi ternyata, kamu dan Xiao Dong tetap harus menderita. Maksudmu, kamu tidak menelepon Shen Ye? Aku sudah menelepon, tapi tidak tersambung. Kemudian, Jiang Xinyao langsung menyerbu ke rumah sakit dan mengendalikanku. Aku sangat panik. Ternyata aku salah paham dengan Shen Ye. Lan, kamu memutuskan untuk pergi. Benarkah kamu tega pergi? Nenek, Jiang Xinyao itu sudah gila. Aku tidak bisa membawa kalian ke dalam bahaya. Kalau begitu bawa dia juga, anak dari keluarga Shen ini. Sangat cocok denganmu. Pergi. Kita pergi malam ini juga. Nenek, kamu bawa mereka naik mobil dulu. Shen Ye, maaf, aku harus menemukan tempat yang aman dulu. Baru bisa memberitahumu kabar Anan. Tolong jangan marah padaku. Aku pasti akan merawat Anan dengan baik. Shen Ye. Tadi rumah sakit meneleponku. Katanya nenek Jiang Hailang lagi. Dan juga apa? Katanya ada yang melihat guru bayi membawa 2 anak. Dan seorang tua. Buru-buru meninggalkan rumah sakit. 2 anak. Sepertinya ada yang aneh di waktu yang sama. Mereka semua hilang dan tidak bisa dihubungi. Beritahu semua. Suruh orang di pos pemeriksaan berhati-hati. Jangan sampai melukai guru bayi. Sayap. 2 ekor harimau, lari sipat. Nyonya, jangan masuk. Luka Anda, biar saya membalutnya. Suster, bagaimana kondisi mereka? Mereka tidak boleh sampai terjadi apa-apa. Tenang, dokter akan menyelamatkan mereka. Biarkan saya membalut luka Anda. Anak saya. Cepat pergi, cepat pergi. Dokter, bagaimana situasi di sana? 2 sudah stabil, tapi ada 1 anak yang golongan darah langka. Bank darah rumah sakit kita tidak cukup, sekarang agak sulit. Golongan darah langka. Dokter, saya golongan darah langka. Saya darah RH negatif. Benarkah? Ayo, ikut saya. Baik. Anan golongan darah langka? Tidak mungkin. Dulu ada Jiang, saat mengakui Jiang Xinyao, melakukan tes DNA. Jiang Xinyao bukan golongan darah langka. Ternyata kamu si imut ini. Berusaha keras menculik anakku. Guru bayi. Kenapa kamu membawa Anan pergi? Anak yang tumbuh di keluarga tanpa kasih sayang. Penyakit hatinya tidak mungkin sembuh. Kamu bohong. Wanita ini, paling ali berbohong.
Tuan Shen, kondisi Anan sekarang jauh lebih baik. Sama sekali tidak sakit, yang sakit justru dia. Tuan Shen, bagaimana saya memperlakukan Anan, kamu juga lihat. Saya hanya ingin Anan bisa seperti anak normal lainnya. Sekolah dan hidup. Kamu membawa nenek dan anak di tengah malam. Mau apa? Saya ingin pergi. Pergi selamanya. Kenapa pergi diam-diam? Karena saya ingin memulai baru. Jadi kamu memulai baru. Dengan meninggalkanku dulu, ya? Aku tahu kamu baik padaku. Tapi aku hanya bayangan orang lain. Aku mendoakanmu dan Jiang Xinyao. Hanya dengan meninggalkan kalian, aku mungkin bisa memiliki hidupku sendiri. Guru Bai, kamu benar-benar pandai berakting. Siang tadi masih bilang mau tinggal. Malamnya sudah mau mengambil segalanya dariku. Tuan Shen, tanganmu terluka. Bai Xinlan, kamu benar-benar lucu. Kamu tidak pantas diperlakukan baik oleh Shen Ye. Shen Ye, wanita seperti ini tidak usah dipertahankan. Hanya aku yang benar-benar peduli padamu. Pergi. Nona Jiang, dulu kami berdua sering menyinggungmu. Kamu yang mulia jangan ingat kesalahan orang kecil, jangan anggap serius kami. Masih panggil Nona Jiang? Harusnya panggil Nyonya Shen, iya. Dasar mulutku, pantas dipukul. Sudah, aku tahu kalian berdua ingin mempertemukan suami masing-masing dengan Shen Ye. Kamu adalah Nyonya Shen. Kamu bisa bicara di depan Shen Ye. Lebih berguna daripada 1000 kata kami. Tentu saja, bisikanku di telinganya akan membuat kalian sukses dalam sekejap. Terima kasih, Nyonya Shen. Terima kasih, Nyonya Shen. Putri, akhirnya ketemu juga. Kamu menikah juga tidak memberitahu kami. Keluarga Jiang ada masalah. Kamu tidak bisa tidak peduli kan? Uang keluarga Jiang itu, lambat laun akan habis karena kalian. Masalah perusahaan juga bukan sehari 2 hari. Dulu kita sudah sepakat. Asalkan kamu menikah dengan Shen Ye, kamu harus membantu kami. Kalian berdua, masih berani bicara ini denganku? Orang seperti kalian, sama sekali tidak pantas jadi orang tua. Kalian hanya ingin memanfaatkanku untuk mendekati keluarga Shen. Untuk menyelamatkan keluarga Jiang dengan menghisap keluarga Shen. Lubang besar keluarga Jiang itu tidak mungkin terisi. Bagaimana bicaramu? Kami kan orang tuamu. Kalian orang tua apa? Kalian pernah mengurusiku? Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan menderita selama belasan tahun. Hila, hari ini jam memberontak. Kamu, Aku peringatkan kalian. Mulai hari ini, aku dan kalian berdua tidak ada hubungan sama sekali. kamu. Keluarga sial. Keluarga sial. Dengar tidak? Cucu keluarga Shen terluka hari ini. Ada wanita yang datang untuk donor darah. Darahnya sangat cocok dengan darah cucu itu. Kondisi seperti ini seharusnya hanya terjadi antara keluarga saudara. Baru akan muncul. Kalau begitu, wanita itu dan SI Kessel adalah keluarga saudara. Jangan mereka ibu dan anak? Suster, anak ini tinggal di sini? Dia baru saja pulang dari rumah sakit. Peu pulang dari rumah sakit? Anan. Tuan Shen. Ayah, jangan marah pada Bu Bai ya. Anan. Katakan pada ayah. Kenapa kamu begitu suka Bu Bai? Apa ayah tidak suka Bu Bai? Aku sangat suka Bu Bai, tidak ada alasan khusus. Melihatnya saja sudah membuatku senang dan bahagia. Kenapa perasaan Anan sama denganku? Melihat Bu Bai, aku juga senang dan bahagia. Kalau saja Bu Bai bisa menjadi ibuku. Jangan terlalu banyak berpikir. Istirahat yang cukup. Tuan Shen, ini pakaian resmi Anda. Mau mencobanya? Tidak perlu. Yang mana saja boleh. Kepala rumah tangga Jin. Kamu menangis apa? Tuan Shen, Anda menikah. Aku seharusnya senang, tapi entah mengapa aku tidak bisa menahan diri. Aku menikah, bukan mengantar jenazah. Sudah, jangan menangis lagi. Menangisnya jelek sekali. Tuan Shen, Lao Jin benar. Lihat keadaanmu sekarang, tidak seperti pengantin pria sama sekali. Sepertinya kamu dipaksa menikah. Kesalahan yang dilakukan 5 tahun lalu. Sebagai pria.
Aku harus bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak bisa lari. Dokter, Ini privasi pasien, kami tidak bisa memberikan informasi. dokter, aku mohon, aku sudah mencari anakku selama 5 tahun. Dokter, Kamu ini ngapain? Cepat bangun. dokter. Aku lihat kamu juga seorang ibu. Jika anakmu yang dikandung selama 10 bulan, baru lahir, langsung dibawa orang. Apa perasaanmu? Kamu dan anakmu hanya bertemu sekali. Ya. Tapi pertemuan itu, sekilas pandang, takkan pernah kulupakan seumur hidupku. Itu adalah alasan aku bertahan hidup. Untuk memastikannya, harus dilakukan tes DNA. Baiklah, semakin cepat semakin baik. Nona bye. Nona bye. Sudah larut, cepatlah istirahat. Hasilnya baru keluar besok. Tidak bisa. Begitu Fajar menyingsing, priaku akan menikahi wanita lain. Aku tidak bisa menyerah, ini kesempatan terakhir. Aku harus menjadi yang pertama mendapatkan hasilnya. Nona bye, laporan tes sudah keluar. Selamat ya. Selamat. Sangat cantik. Ya. Yang datang hari ini adalah orang-orang penting di Haicheng. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada semua. Sekarang, aku Jiang Xinyao mengumumkan. Mulai sekarang, aku adalah istri keluarga Shen di Haicheng. Kenapa macet lagi? Pak, bisakah Anda lebih cepat? Nona, kamu lihat sendiri, bukan aku tidak mau cepat. Tapi benar-benar tidak bisa bergerak. Pak, aku ada urusan mendesak. Adakah cara lain? Nona, apa urusan mendesakmu? Begitu buru-buru. Aku ingin menghentikan pernikahan, priaku akan menikahi wanita lain. Aku harus merebutnya kembali. Ada sepeda di sini, kalau mau kamu bisa pakai dulu. Nanti kalau pemiliknya datang, aku yang tanggung. Terima kasih, Pak. Akulah satu-satunya wanita untuk Tuan Shen. Tunggu. Maaf. Aku tidak bisa menikahimu. Tuan Shen, jangan bercanda. Di sini ada senior keluarga Shen. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Jiang Xinyao. Meskipun kamu adalah ibu Anan. Aku tidak ingin menikahimu dengan terpaksa. Shen Machen. Apakah karena dia? Orang yang kucintai. Hanya dia. Yang ingin kunikahi. Hanya dia. Tuan Shen. Kita bicara baik-baik, jangan pergi. Aku mohon. Apapun masalahnya, kita bisa berdiskusi, jangan pergi. Jiang Xinyao, tidak ada yang perlu didiskusikan. Kita tidak akan bahagia. Tidak, tidak. Aku tidak akan menerima. Aku tidak akan menerima. Aku suka kamu. Kepala rumah tangga Jin. Kamu nangis apa? Lihat, Tuan Shen, hidup lagi. Aku senang, aku gembira. Sudah kubilang, Tuan Shen tidak akan menikahinya. Lihatlah dia seperti anjing terlantar. Yang akan Tuan Shen nikahi adalah aku, akulah Nyonya Shen. Akulah Nyonya Shen, akulah Nyonya Shen. Benar, Hati-hati. Tuan Shen. Aku akan membunuhmu. Aku bunuh kamu. Tuan Shen. Tuan Shen. Guru Bai. Jangan tinggalkan aku, kita bersama, ya. Bodoh. Anan adalah anak kita 5 tahun lalu. Sudah bersama. Ayah, jangan mati. Bocah nakal. Kamu mengutukku. Tuan Shen. Untuk aku dan Anan, kamu harus bertahan. Tuan Shen, ambulansnya kok belum sampai? Aku sudah menemukan orang tuaku. Aku rencanakan membawa mereka ke Haicheng untuk pensiun keluarga Jiang. Bangkrut. Ibu bilang, mereka ingin ke desa. Aku beli rumah di desa. Aku tidak mau dengar ini. Anan bilang, dia tidak pernah membencimu.
Dia berharap ibu di dalam bisa berubah dengan baik dan menjadi ibu yang baik lagi. Jiang Xinyao, selamat tinggal. Aku datang. Kamu harus tenang. Kamu masih hamil. Iya, Pak Bai, kamu harus tenang. Jangan lari-lari sembarangan, jangan sampai mengganggu adikku. Baiklah. Kalian berdua sekarang berani-beraninya menasehati guru, ya? Apa mau dihukum berdiri? Lapor, Pak, PR saya hari ini sudah selesai semua. Lapor, Pak. Pekerjaan saya hari ini juga sudah selesai semua. Baik. Kalau begitu saya akan pulang untuk memeriksa satu persatu. Ayo. Dasar anak nakal, kamu sudah tamat. Pak Guru bilang mau memeriksa PRMU. Kalau punyamu sudah selesai, Kalian berdua ngapain lama-lama? Pak Bai. Lihat, liburan musim panas sudah dekat. Perkawinan kita, apakah sudah waktunya dijadwalkan? Tuan Shen, kamu kan orang terkaya di Haicheng. Setahun menikah 2 kali. Tidak malu? Menikahi istri. Tidak malu. Bagaimana? Aku tampak tidak? Katanya pria yang sedang jatuh cinta, IQ-nya jadi 0. Tuan Shen yang tegas dan berani pun tidak terkecuali. ayah, kamu sangat tampan. Semuanya. Hari ini, kita lewati saja proses yang tidak perlu. Nikmati makan dan minumnya. Jangan ganggu aku dan Pak Bai. Bulan madu.